Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk minggu ini kita akan membahas salah satu materi dari buku paket. Kan minggu kemarin kalian sudah dapat buku paket yang ini ya. Kita pakai buku paket yang ini yang kita pakai untuk pembelajaran semester ini. Oke, anak-anak boleh dibuka di halaman 2 ya. Halaman 2 dengan materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada Allah ini terjadi satu kalimat dari beberapa frase ya. Iman itu artinya adalah percaya. Percaya atau secara istilah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Itu iman, percaya. Allah tentunya adalah bagi umat Islam adalah sesembahan yang disembah oleh umat Islam, yaitu adalah Allah. Jadi kita percaya dengan adanya Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ayat kemarin kalian baca di minggu kemarin, ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang beriman, tetaplah iman kepada Allah dan Rasul dan kepada kitabnya Allah. Maksudnya Al-Quran. Yang diturunkan kepada Rasul serta kitab-kitab sebelumnya. Ada Injil, ada Taurat ya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Rasulnya, dan pada hari akhir, maka sungguhnya dia adalah orang yang sesat dengan sangat jauh. Kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam harus percaya dengan rukun Islam ya. Ada rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, terus pada hari akhir, qada dan qadar. Itu kita harus iman pada semuanya, percaya akan adanya hari akhir, hari pembalasan bagi umat Islam. Lalu untuk menguatkan kita dalam mengimani kepada Allah, di sini ada beberapa asmaul husna. Apa itu asmaul husna? Asma itu dari kata asma, nama. Husna yang baik. Jadi nama-nama Allah yang baik itu terdiri dari 99. Jumlahnya ada 99. Walillahi asmaul husna wad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fil asma fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna dan tinggalkan orang-orang yang menyalahkan nama-nama tersebut. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi anak-anak, kalau kalian mau doa-doa kalian, permintaan-permintaan kalian dikabulkan mudah oleh Allah, caranya baca asmaul husna. Siapa yang sudah hafal asmaul husna? Ada 99. Ya Allahul ladzi la ilaha illa anta, ya Rahmanu ya Rahimu, dan selanjutnya. Nanti kita bahas di video yang lain. Asmaul husna. Terus di sini kita bahas pertama adalah Al-Alim. Ya Alimu, Al-Alim. Ini artinya adalah Allah Maha mengetahui. Dia mengetahui apapun yang terjadi di muka bumi ini. Wa indahu mafatihal ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu fil bari wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatan fi dhulumatil ard wa la ratabi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dia Allah maksudnya. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Bahkan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia juga mengetahui jatuhnya daun. Jadi sampai daun-daun yang jatuh itu Allah tahu waktunya kapan, beratnya berapa segala macam. Karena saking mengetahuinya Allah. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering, melainkan tertulis dalam kitab nyata Lauhil Mahfuz. Dan semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kayak pandemi sekarang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kalian sekarang kelas 7 sudah
terus di Lauhil Mahfuz dan sebagainya dan sebagainya. Jadi luar biasa sekali anak-anak kalau kita mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui, kita tahu kalau Allah Maha Alim, Maha mengetahui, tentunya kita akan berusaha untuk mencari ilmu-ilmunya Allah dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, kita tidak boleh merasa paling pandai ya, nggak boleh merasa paling pinter, nggak boleh merasa paling hebat, nggak boleh tetap. Jadi orang ilmu itu harus tetap rendah hati seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk kayak gitu. Yang kedua ada al-khabir, artinya maha waspada. Allah maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi, menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik lahir maupun batin. Jadi Allah tuh orangnya detail, teliti, pokoknya keren ya. Tidak ada makhluk lain yang bisa sampai sedetail Allah. Mungkin sampai hitungan rambut ini Allah juga detail sekali, sampai nggak kelihatan pitaknya tuh gimana caranya nih tertutupi semua kayak gitu. Mungkin kalau nggak teliti bisa aja ada tertentu yang masih nggak rapi rambutnya, contohnya kayak gitu. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah tuh bener-bener waspada, memperhatikan apa yang kita kerjakan, Allah tahu semua di situ. Nah, kita di sini diminta untuk waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita lakukan. Jadi kita harus tahu, kalau saya melakukan ini nanti akan dapat akibatnya itu, kayak gitu ya. Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. As-Sami, maha mendengar. Wallahu sami'un alim, dan Allah adalah maha mendengar dan maha mengetahui. Jelas Allah ya maha mendengar apapun, bahkan sesuatu yang pelan pun Allah bisa mendengarnya. Doa-doanya orang-orang itu yang mungkin lagi sakit, doanya dalam hati itu Allah juga bisa mendengar. Nah, perilakunya mencerminkan iman kepada Allah yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik. Nah ini Pak masih sering menyaksikan ketika anak SMP 5, terutama yang kelas 7 ya, ikutin daring, itu tulisannya itu meresahkan sekali ya. Ini ingat, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Jangan merasa kalian nulis di situ nggak ada tahu, Allah pasti tahu. Ya, kita menjaga ucapan-ucapan kita. Al-Basir, artinya maha melihat. Allah melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Jelas ya. Innallaha ya'lamu ghaiba samawati wal ard wallahu basyirun bima ta'malun. Allah mengetahui pada yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, perilaku kita meyakini iman kepada Allah, Allah maha melihat, adalah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat betapa indahnya bumi yang diberikan Allah kepada kita, sebagai kita gunakan sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Seperti itu ya. Hikmah iman kepada Allah. Yang pertama, hikmahnya adalah selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Jelas. Innala nansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wal yauma yaqumul Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, maksudnya hari kiamat. Jelas kalau kita iman kepada Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah. 2, hati menjadi tenang dan tidak gelisah.
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kalau kita ingat pada Allah, selalu zikir, selalu iman kepada Allah, kita senantiasa akan diberikan ketenangan, sakinah, tenang. 3. Sepanjang hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya tanpa dibekali iman sepanjang di usianya, diliputi kerugian. Sebagian firman Allah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Seperti itu anak-anak. Kalian kalau punya buku paket yang lainnya boleh dibaca-baca juga nggak apa-apa, atau search di Google tentang iman kepada Allah. Nah setelah ini kalian mengerjakan soal yang sudah kalian bikin di Google Classroom, kalian kumpulkan dan kalian kami minta membuat rangkuman dari yang sudah kami sampaikan tadi. Terus kalian foto, kalian kirim ke Instagram dengan hashtag tugas PAI kelas 7 ya. Materi iman kepada Allah kayak gitu. Nanti Pamin kasih tahu. Dari Pamin cukup. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.